Nah, apalagi pemerintah saat ini ya, Pak Presiden Prabowo ya, dia sudah mendorong B50 bahkan B100. Halo kawan Medbun, kembali lagi bersama saya Wanda Hanifa dari Media Perkebunan. Nah, hari ini kita akan wawancara santai aja nih dengan Pak Hendra Purba. Beliau adalah Sekjen P3PI, Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat aja nih Pak Hendra, terkait Ganoderma yang saat ini sudah menjadi pembahasan yang mengkhawatirkan untuk orang-orang sawit ini, Pak. Iya. Oke, sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya mau nanya kabar Pak Hendra dulu. Pak Hendra gimana Pak kabarnya? Ya, hari ini cukup baik. Alhamdulillah. Oke Pak. Tapi sepertinya tidak baik untuk sawit Indonesia juga ya Pak ya. Betul, ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya nih Pak. Melihat dari perkembangan di dunia sawit, produktivitas sawit itu kan sedang turun ya Pak ya. Ya. Nah, apa sih yang menurut Bapak nih perusahaan sawit yang harus dilakukan gitu Pak? Ya, jadi terima kasih. Di perkebunan kelapa sawit kita ini atau di Indonesia, memang betul kata Pak Ibu Wanda tadi, produktivitasnya itu cenderung stagnan atau malah menurun. Nah, memang sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi karena mungkin salah satunya perubahan iklim dan ada beberapa hal terkait dengan penyakit, dan tadi sudah Bu Anda sebutkan tentang Ganoderma, ini memang sangat mengkhawatirkan. Nah, data yang kita dapat ini dari RPN 5 tahun terakhir ini, produktivitas di sawit kita ini memang cenderung malah menurun. Dia di data 5 tahun terakhir, tahun 2019 itu produksi CPO kita 3,5 ton per hektar per tahun. Nah, itu tahun 2020 3,4, nah kemudian 2021 3,2, kemudian tahun 2022 3,2. Nah, sekarang tahun 2004 data terakhir kita ini sekitar 3,3 ton CPO kita turun setiap tahun. Nah, artinya ada sesuatu yang harus dilakukan industri sawit kita ke depan. Nah, kami dari P3PI didukung juga pemberitaan atau informasi dari Media Perkebunan, ini menjadi sumbangsi kami bagaimana mengatasi atau memberikan berbagai upaya-upaya yang mestinya dilakukan industri sawit Indonesia. Nah, itu. Nah, kami juga akan mengadakan tahun depan ya, tahun 2025, tentang bagaimana penanggulangan Ganoderma yang cukup mengkhawatirkan dalam hal produktivitas sawit kita. Oke, siap-siap. Berarti memang data yang Bapak tadi sebutkan itu sudah jelas ya Pak? Iya. Produktivitas sawit kita itu sangat turun atau stagnan itu ya Pak Iya. ya? Nah, menyinggung sedikit nih Pak, tadi Bapak menyebut ada Isgano atau internal acara Ganoderma ya Pak tahun Iya. depan. Nah, boleh diperjelas Pak, seperti apa Isgano tahun depan itu Pak? Ya, jadi inilah upaya kami dari P3PI dan Media Perkebunan untuk memberikan sumbangsi bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan di industri sawit. Nah, memang tahun 2024 atau tahun ini Isgano atau Simposium Ganoderma ini sudah kami lakukan yang pertama. Ini cukup berhasil dan cukup antusias daripada peserta, sehingga acara tersebut sudah berlangsung dengan baik. Nah, dengan berbagai masukan dan ada beberapa masukan dari peserta di Isgano 2024 ini, supaya lebih konkret acara ini kalau mau dilakukan di tahun depan. Nah, masukan-masukan seperti inilah yang akan kami sampaikan atau yang kami informasikan nanti di 2025, sehingga aja kami buat di Bandung juga tahun ini, atau yang pertama di Bandung dan tahun depan juga kita buat di Bandung. Nah, tahun ini
kami hanya membahas Ganoderma. Hmm. Nah, tapi dengan berbagai masukan dari peserta, rupanya tidak hanya Ganoderma yang menjadi kekhawatiran dari pelaku industri ini. Ada hama penyakit seperti kumbang tanduk, ulat api, dan nah ini yang menarik satu lagi tentang kumbang penyerbuk. Nah, Eladebius ini juga menjadi kekhawatiran yang sangat tinggi di industri kita. Kumbang penyerbuk ini rupanya sudah menurun efektivitasnya atau dalam penyerbukannya ya. Jadi itu sudah sangat menurun. Nah, inilah nanti di hari pertama, ini 3 hari nanti kita buat. Di hari pertama kita bahas tentang kumbang penyerbuk. Nah, di hari kedua tentang Ganoderma, dan di hari ketiga tentang hama penyakit. Nah, ini memang yang berbeda, sangat berbeda Isgano yang pertama dengan Isgano yang kedua ini. Jadi harapannya semua perusahaan-perusahaan perkebunan sawit atau industri sawit seharusnya hadir di acara ini untuk mendapat pengalaman-pengalaman baru atau bagaimana mengatasi hama penyakit Ganoderma yang sudah sangat mengkhawatirkan ini. Nah, kebetulan juga narasumbernya cukup sangat kompeten, ada juga dari luar negeri atau dari Malaysia, NPB, ataupun dari UPM Malaysia. Kita undang untuk sharing ilmu di acara ini. Oke, Ya. berarti seperti yang tadi Pak Hendra jelaskan, ternyata Isgano ini sudah 2 tahun berjalan ya Pak ya. Ya. Untuk tahun depan itu 2025 coming soon. Ya. Nah, yang satu ini 2024 ya Pak. Bedanya itu ternyata untuk tahun 2025 itu ada 3 hari. Ya. Ada Eladebius, Ya. Ganoderma, sama hama penyakit ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, itu adalah mungkin perbedaan ya Pak antara Isgano yang pertama dan Isgano yang kedua ya Pak ya. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau para perusahaan ini tidak mengambil kesempatan untuk hadir di acara ini. Dan para narasumbernya pun ada dari peneliti, ada dari akademisi, ada dari praktisi. Jadi pengalaman-pengalaman para pelaku sawit itu sendiri berbagi di acara ini. Jadi pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan di lapangan, nah mereka juga akan paparkan. Jadi dari sisi riset juga masuk, akademisi juga kita undang sebagai narasumber. Oke Pak, Ya. boleh spill sedikit nggak nih Pak, Ya. narasumber untuk tahun 2025 Isgano ini ada siapa aja Pak? Nah, jadi kalau lebih detail memang nanti akan mungkin lebih itu ya, lebih kalau ada katakanlah minta kontak persen atau apa, nanti kita akan share. Tetapi yang pasti narasumbernya ada dari Malaysia, kemudian ada dari Indonesia tentunya, seperti RPN juga kita akan undang, kemudian pelaku usaha dari industri sawit itu sendiri itu kita akan undang, itulah. Oke, siap. Berarti untuk narasumbernya tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Malaysia dan lainnya ya Pak ya? Ya, betul. Karena kita tidak hanya untuk di Indonesia saja berbagi ilmunya, tapi dari Malaysia, dari negara lain kita Ya. sama-sama untuk berbagi ilmu untuk meningkatkan produktivitas sawit di Indonesia ini ya Pak ya? Ya, jadi harapannya memang bagaimana mengatasi produktivitas sawit ini tidak naik atau tidak turun, tetapi akan bisa mendorong supaya cenderung naik, kira-kira gitu. Nah, apalagi pemerintah saat ini ya, Pak Presiden Prabowo ya, dia sudah mendorong B50 bahkan B100. Nah, ini bagaimana dengan bahan bakunya? Sementara produktivitas kita cenderung menurun. Nah, ini sebenarnya menjadi permasalahan besar ini ke depan ini, ketika pemerintah mendorong B50 bahkan B100, tapi bahan bakunya malah tidak ada, CPO-nya tidak ada, malah cenderung turun. Itu tadi. Nah, inilah tantangan kita ke depan, agar semua pihak bisa lebih intens untuk memperhatikan hal ini. Itu kira-kira. Oke, berarti memang itulah yang dari P3PI sendiri untuk berpartisipasi atau untuk berdampak lah ya Pak ya, untuk produktivitas sawit ini dengan mengadakan acara Isgano. Iya. Baik kawan Medbun, kali ini Medbun Talk yang perdana sudah dilaksanakan. Nanti kita berjumpa di Medbun Talk selanjutnya, dan untuk
Kalian yang ingin daftar di acara ISGANO, International Symposium Ganoderma, bisa hubungi kontak di bawah ini. Bisa tanya-tanya dan bisa sekaligus ditelepon juga nggak apa-apa kok gitu. Saya Wanda Rifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Medbook Talk selanjutnya.